Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, karena di sini masih pagi ya, teman-teman subscriber dan teman-teman semua. Kali ini saya mau sedikit sharing cerita tentang eh, tips untuk mendapatkan nilai A. Jadi kebetulan kemarin ketika saya mengupload eh, tentang unboxing ya, unboxing buku modul-modul di UT ya untuk semester pertama dulu tuh video lama. Kebetulan ada teman-teman yang komen, Kak, tolong dong tutorial untuk nilai A-nya gimana gitu. Jadi mungkin bukan tutorial ya, mungkin saya sedikit cerita saja pengalaman saya. Jadi beberapa semester yang sudah lalui, alhamdulillah saya mendapatkan nilai selalu A gitu, semua mata kuliah tanpa terkecuali. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama, tutorialnya ya. Yang pertama itu teman-teman ikuti tuton. Jadi walau bagaimanapun tuton itu berkontribusi lebih besar daripada TMK gitu ya. Nah, dari tuton itu mohon teman-teman untuk mengerjakan seluruh tugasnya, seluruh diskusinya dan jangan sampai absennya yang terlewat gitu ya. Dan harus tepat waktu. Jadi kan kalau misalkan tugas itu ada apa batas waktunya ya. Jadi harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan sampai terlewat waktu gitu ya. Supaya semuanya masuk, tugas-tugasnya masuk gitu ya dan diberi nilai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan UAS, khususnya UAS THE yang semester-semester sebelumnya dilaksanakan, itu kan dikerjakan di rumah ya. Nah, dalam hal pengisian UAS THE, yang pertama, dalam pengunduhan soal. Jadi, karena UAS THI ini dia apa ya, berbatas waktu 12 jam tuh cukup panjang, jadi mohon untuk dimaksimalkan. Jadi jangan apa ya, mepet-mepet gitu ya. Misalkan jam 11 malam atau jam 10 malam baru dibuka, baru diunduh itu jangan seperti itu. Jadi bagusnya itu kalau misalkan batas waktu jam 12 malam untuk unggah soal, maka kita itu menargetkan jam 10 malam itu udah beres. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti ada waktu 2 jam untuk revisi. Kalaulah misalkan dalam waktu unggahan ternyata ada, wah ini kayaknya kurang tepat nih jawabannya. Nah, kita masih bisa revisi gitu ya dengan waktu 2 jam itu gitu. Supaya tidak terburu-buru gitu. Nah, pengalaman-pengalaman teman-teman yang sebelumnya gitu, ada yang mengerjakan di akhir-akhir dan waktu mau unggah itu habis waktunya. Itu cuma 1 menit gitu. Karena mungkin saja waktu di komputer kita atau waktu di jam tangan kita itu beda dengan servernya websitenya UT misalkan kan bisa aja gitu. 1 menit pun kita terlewat itu kan sangat sayang sekali. Dan kalau misalkan yang remedial atau UAS susulan sepertinya akan sulit mendapatkan nilai A karena mungkin ada pengurangan dari apa dari ketepatan waktu kita mengikuti UAS juga kan itu menjadi penilaian tersendiri mungkin itu menurut saya gitu ya, makanya saya usahakan untuk tetap mengerjakan UAS itu benar-benar di waktu UAS, jangan sampai ikut susulan gitu. Nah, kalau misalkan saya menargetkan jam 10 malam untuk unggah jawaban soal, maka saya akan mendownload soalnya itu 12 jam mundur. Jadi jam 10 pagi udah saya download gitu. Walaupun misalkan saya jam 7 pagi juga bisa mengerjakan, tapi saya atur aja supaya saya mulainya itu jam 10 gitu, jam 10 dan berakhir sampai jam 10 malam gitu. Eh, itu yang saya lakukan supaya apa? Supaya ya fokus aja ya, fokus dan waktunya udah maksimal gitu sampai jam 10 malam. Kalau misalkan kita unduh nih, misal kita unduh jam 7 pagi, otomatis kan sampai jam 7 malam. Siapa tahu di pertengahan jalan atau di siang harinya kita ada halangan pulang-pulang kerja misalkan maghrib gitu kan, kan kita cuma punya waktu 1 jam untuk mengerjakan tugas. Itu kan cukup merepotkan. Jadi lebih baik diakhirkan di 12 jam terakhir gitu. Kalau misalnya kita mau jam 10 malam beres ya udah unduhnya itu jam 10 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal pengisian UAS TH itu kan sebetulnya
analisis ya. Jadi lebih ke apa yang ada di pikiran kita sebetulnya. Jadi walaupun misalkan kita jawabannya ada di modul, tetap kita harus eh, apa ya, memparafrasekan jawaban kita itu sesuai apa yang kita simpulkan, apa yang kita dapatkan dari modul gitu. Jangan copy paste tok dari modul gitu ya. Jadi kita baca dulu modulnya, kita pahami dulu soalnya seperti apa, baru kita nanti menjawabnya itu dengan kata-kata kita sendiri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan asal panjang dalam mengisi USTHE. Mungkin dari teman-teman yang berpikir asal panjang aja. Nah, itu tuh nggak benar gitu. Jadi jangan asal panjang, yang betul itu adalah yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, jadi harus memahami soal itu dengan menyeluruh. Jadi contoh misalkan ada soal sebutkan dan jelaskan. Nah, itu kan selain kita sebutkan, itu juga kan kita harus jelaskan gitu. Jadi jangan kita sampai terjebak ketika ada soal yang sebutkan dan jelaskan, kita cuma menyebutkan saja. Itu kan nanti jadi poinnya berkurang nilainya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, dan mungkin yang terakhir, jangan jangan lupa ketika nanti pas UAS kita mengunggah, kalau THE ya, ini kalau THE nanti kalau kita mengunggah jawaban kita, jangan lupa untuk mencatat nomor yang muncul untuk nanti kita password atau login PIN untuk revisi jawaban kita. Mungkin itu yang bisa saya sharing dari pengalaman saya pribadi, dan setelah saya melakukan hal itu beberapa semester ke belakang, ya alhamdulillah nilai saya itu eh, bertahan di A lah gitu ya. Alhamdulillah tidak ada yang keluar dari A, B pun tidak ada, ya A semua. Gitu mungkin ya, itu Tuton sama THE juga harus eh, kita isi sebaik-baiknya, harus kita maksimalkan gitu, dan saya yakin tidak ada yang susah asalkan kita bisa memahami musi modul dan selalu mencari sumber-sumber lain yang relevan, yang sesuai gitu ya. Semoga di semester ini kita dapat menjalankan perkuliahan dengan lancar dan baik, dan semoga di semester ini teman-teman semua mendapatkan nilai A ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau ada tambahan-tambahan, silakan teman-teman untuk ya mengkomen mengkomen di kolom komentar apa yang harus ditambahkan atau apapun itu masukannya, silakan ya, karena saya hanya sharing saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.